Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Marilah senantiasa kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita semua. Kemudian salawat ma'asalam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada al sahabat beliau sekalian. Jadi kali-kali pulau itu budaya akan terbentuk dengan salah sebuah bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Sekitar lebih kurang 20 pulau itu. Maka ketika kita nyutruk dalam bulan Ramadan, ada dua hal yang perlu kita siapkan. Yang pertama adalah tazkiyatul a'dha wa tazkiyatul nufus. Jadi dua perkara yang mesti kita siapkan untuk mampu kita laksanakan puasa Ramadan. Apabila dua perkara tersebut hanya kita siapkan, maka ditakutkan kita tidak tergolong orang-orang yang puasanya diterima oleh Allah. Ditakutkan gedanya hanya dapat terasakan dek dan gerah daripada puasa yang gedanya lakukan, karena dua kesiapan tersebut tidak gedanya siapkan. Putra teman tazkiyatul a'dha dan putra teman tazkiyatul nufus. Tazkiyatul a'dha adalah membersihkan anggota. Allah Subhanahu wa taala berpegat gedanya dalam bentuk yang sangat indah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kepada Allah Ta'ala telah kami jadikan manusia dalam bentuk yang sangat indah. Na anggota-anggota ligdanya, na ulay, na jaro, na badan, na aki. Ba ulay ligdanya na palit-palit buh anggota lom, na mata, na hidung, na abah lidah, telinga. Maka setiap a'dha tersebut, setiap anggota-anggota tersebut, dari ujung sampai dengan ujung kaki harus dipersiapkan untuk menyambut dan melaksanakan puasa Ramadan. Bahkan lagi karena ketika a'dha gedanya hana tazkiyah, a'dha gedanya hana gli, a'dha gedanya anggota gedanya utuh, penuh dengan dosa, perut gedanya penuh dengan makanan yang haram, baik haram di segi makanannya atau haram di segi cara pendapatannya. Maka ketika itu ditakutkan yang bahwa gedanya tak puasa hanayum, puasa yang gedanya puasa hanya cuma terasakan dek, yang cuma hanya terasakan gerak, hanya lebih daripadanya. Bahkan seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, pasti kamu menjadi orang yang bertakwa. Hantu itu nyanbak gedanya apabila anggota gedanya hanabi. Maka dalam hal untuk mempersiapkan diri melaksanakan puasa Ramadan, nyandi gedanya yang pertama mata gedanya. Dua mata yang Allah berikan kepada gedanya, dua mata tersebut dijaga sebaik-baiknya. Makna terjaga sebaik-baiknya kan terjaga daripada mata cedera. Tetapi terjaga mata tersebut jangan sampai memandang kepada sesuatu yang Allah haramkan. Kalaupun kita lakukan yang demikian, gedanya tengok laksanakan puasa,
maka puasa tersebut tidak mendapat nilai pahala. Yang kedua, gulunjung yang na bagdanyo. Gulunjung yang na bagdanyo maka dia putih tazkiyah, yaitu daripada tadi sesuatu yang harum. Semisal mengupat pegah kena pegah ke tadi. Kadang-kadang hana itu dingo bagdanyo dah gise gulunjung untuk dari putra kai tu saboje. Padahal gulunjung gedanyo untuk mempersiapkan diri melaksanakan puasa Ramadan pun harus gedanyo bersihkan. Kemudian abah dalam abah nalisan lidah. Lidah yang nabag gedanyo adalah pun le gedanyo jaga diri daripada sesuatu yang harum. Jangan sampai mengatakan sesuatu yang tidak dibenarkan kita katakan. Beda pegang sesuatu yang hana perlu pegang, baik itu bersifat lagha ataupun bersifat haram. Maka lidah tersebut pun kita persiapkan diri untuk melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian badan kita dalam badan perut gedanya, yang paling dekat bahaya. Bahkan bahaya karena perut manusianya sagai ubud. Kadang-kadang ubud-ubud perut, tetapi nafsu yang paling rayu lahir adalah bak perutnya. Sehingga digedanya hana trotro hana merumpuk yang halua yang harum taramak. Bahkan ngetren dino dengan bahasa-bahasa bahwa gedanya ngat ditogo. Ngetren gedanya dengan bahasa-bahasa gedanya ngat ini sesuatu yang harum. Ngetren dino. Bukan lagi sesuatu yang ditakutkan ataupun sesuatu yang mesti dijauhi. Tetapi ini kita imajinau rata luki, rata tempat berlomba-lomba dengan sesuatu yang harum. Hanayo desaposangan ketika Allah Subhanahu wa taala hisab bertanggungjawabkan apa yang kita lakukan putra yang kaptawang dalam perutnya. Legedanyo hana tinggal desaposangan. Bahkan gara-gara nafsu yang dalam perut gedanyo, rakusnya gedanyo dapat menjerumus gedanya ke dalam neraka yang begitu dahsyat azabnya. Ada fikir kena ada ayat. Maka dalam hal untuk menyambut bulan suci Ramadan, nyan pun harus gedanya bersihkan, yaitu membersihkan tazkiyatul a'dha, anggota-anggota gedanya. Siap jasmani dan siap rohani. Putra rohani, putra yang harus gedanya siapkan rohani, yaitu tazkiyatun nufus. Tak perlu hati gedanya, tak perlu jiwa gedanya, tak perlu qalbun gedanya. Di dalam tubuh gedanya na padik-padik boh titik, yang dalam titik tersebut ada sifat baik dan ada sifat buruk. Maka setiap sifat-sifat baik yang na di dalam titik-titik tersebut gedanya tumbuhkan, gedanya pemuda. Setiap titik-titiknya yang na sifat buruk, maka gedanya bergaduh ataupun gedanya rendam, gedanya turun dengan yaitu tazkiyatun nufus. Kiban cara teman tak perlu hati gedanya, tak perlu arwah gedanya, tak perlu akhfa gedanya, tak perlu khafi gedanya daripada sesuatu yang hanagat di dalam tubuh gedanya, dalam batin gedanya. Maka ahli-ahli sufi menjelaskan di dalam tarikat-tarikatnya yang bahwa salah satu tarbiyah pendidikan yang harus kena lakukan untuk dapat gada, untuk dapat ubud, untuk damini miliasir, yaitu sesuatu yang ada di dalam diri gedanya sifat buruk gedanya, yaitu dengan cara zikrullah. Bahkan di dalam kitab Miftahul Malak, gebegahinan adalah zikrullah narun. Zikir kepada Allah adalah api kepada. Maka sebarang kaso yang berzikir kepada Allah, dia telah membakar dosa-dosanya. Sebarang kaso yang berzikir kepada Allah, maka dia telah membakar yaitu sifat-sifat buruk yang ada pada dirinya. Zikirnya adalah itu ubena sifat-sifat buruk yang ada dalam tubuh dan dalam diri kita. Dalam diri kita na sifat iri, dalam diri kita ada sifat dengki, di dalam diri kita ada sifat pendusta, di dalam diri kita ada sifat tekabur, di dalam diri kita ada sifat membangga-bangga diri,
di dalam diri kita yang sifat dendam, di dalam diri kita yang sifat syaitaniyah, maka sifat-sifat tersebutlah yang perlu kita yang turun, yang perlu kita yang tiga, yang perlu kita yang tundukkan, yaitu dengan cara zikir. Maka dalam hal zikir ada dua perkara, ada zikir zahriyah dan ada zikir sirriyah. Bukan zikir jahriyah. Zikir jihar adalah zikir dengan rayu-rayu. Ada kala ada baca katanya la ilaha illallah. Pada ada baca la ilaha illallah tarik la ilaha illallah. Pada itu Allah tekan kepada kalbun agar sifat-sifat syaitan yang dalam kalbun tersebut tertundukkan. Atau dengan subhanallah, atau dengan la ilaha illallah, atau dengan Allahu Akbar, atau la ilaha illallah, zikir-zikir lain. Maka zikir-zikir tersebut adalah zikir-zikir untuk menundukkan sifat-sifat buruk yang ada pada diri kita ini. Kemudian yang kedua, sifat sirriyah. Sifat sir adalah sifat zikir sir adalah zikir yang dilakukan oleh orang-orang yang tengah salih, orang-orang yang tengah suduk, orang-orang yang tengah berta'awud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketentuan sebagaimana yang disampaikan oleh para mursyid. Maka dalam hal tersebut, kita nyonya mengandung adalah sifat God di dalam diri kita nyonya, sifat buruk di dalam diri kita nyonya. Maka untuk kita tundukkan sifat buruk yang ada dalam diri kita nyonya, senantiasalah berzikir. Tanya zikirnya di dalam kalbun, di dalam hati itu, untuk kita tundukkan sifat-sifat buruk yang ada pada diri kita nyonya. Maka apabila ketika datangnya bulan Ramadan, kemudian kita melaksanakan puasa Ramadan, ternyata dua anggota kita nyonya, anggota lahir kita nyonya dan anggota batin kita yang mantap kudo, maka puasa yang kita puasanya ditakutkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling jauh di bulan penuh kita dah tunda, di bulan penuh kita yang jaga tahu, ternyata puasa yang kita puasa tidak diterima oleh Allah. Fakor karena lahir kita nyonya, jasad kita nyonya, perut kita nyonya ana tak boleh daripada sesuatu yang haram. Kemudian batin kita nyonya ana tak boleh daripada sifat-sifat yang buruk. Oleh karena demikian, padik urutu, marilah sama-sama kita latihan, sama-sama kita nyonya untuk tak siap terawatu. Mudah-mudahan ketika kita melaksanakan puasa Ramadan, maka ketika itu aqda kita nyonya kabli, nufus kita kabli, sehingga betul-betul puasa yang kita puasakan sebagaimana dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika kita laksanakan puasa Ramadan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan, maka la'allakum tattaqun, kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang yang sukses. Karena orang yang paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa. Orang yang paling dekat di sisi Allah adalah orang-orang yang sabar-sabar dijunjung tinggi perintah Allah dan dijauhi segala larangan Allah. Yang orang yang paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa adalah mereka yang tawadhu, mereka yang merendahkan diri, mereka yang sadar bahwa dirinya adalah seorang hamba yang diciptakan daripada air yang hina. Sadar drawai. Ana dipeh-peh dada lung nyolah ana. Orang yang bertakwa mereka tawaduk, sadar diri. Dari mana dia diciptakan, bagaimana dia diciptakan, kemana dia akan kembali, satu saat akan sadar drawat orang yang bertakwa. Kemudian orang yang bertakwa akan qanaah. Qanaahnya merasa cukup atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang halus handiramah yang harum. Ketika ia minta dari bengong sampai subuh, merupakan cuma 15 ribu. Dengan 15 ribunya dia ucapkan alhamdulillah. Ia kerja dari bengong sampai subuh, yang merupakan hanya 5 ribu. Dengan 5 ribunya dia mengucap alhamdulillah. Dia merasa cukup, qanaah.
hana dia minta atra harum, hana diubah segala cara menghalalkan segala cara demi kekuasaan dan demi harta hana. Maka orang yang bertakwa tersebut akan merasa cukup atas apa yang diberikan oleh Allah sesuai kadar yang diberikan pada ketika itu, beratra yang halal dan hana diramah atra yang halal. Kemudian orang yang bertakwa akan wara. Wara artinya apa? Menjaga anggotanya daripada perbuatan yang haram dan menjaga perut han idamong sesuatu yang halal. Nyan wara itu. Jangankan yang haram, kadang-kadang yang syubhat hana disentuh. Jangankan yang haram, yang makruh hana iraba. Karena makruhnya adalah larangan. Kan makruhnya dia buat. Kita salah konteks. Bahkan nak buat pulang tungku alah memakruh. Kita dia salah. Bahkan hana buatnya tungku alah musunah. Kita dia hana buat salah. Padahal konteksnya adalah sunat sesuatu yang mesti kita kerjakan. Makruh adalah sesuatu yang mesti kita tinggalkan. Sunat adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah. Makruh adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah. Maka orang-orang yang bertakwa dia akan wara. Orang-orang yang bertakwa dia akan memelihara dirinya. Ijaga adrawai, ijaga anggota lahir, ijaga anggota batin, ijaga perut, sehingga tidak pernah masuk sesuatu yang haram ke dalam dirinya. Maka oleh karena demikian, ketika titul takwa karena apa gedanya, maka gedanya lah urung yang menang, gedanya lah urung-urung yang butuh tak kuasa sesuai dengan syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.